Ika telepon Kanza. Dia bilang kalau ada Darto dan Elva di kosannya sekarang. Lebih baik Emran aja. Bu Hutami mengantarkan makan malam untuk Pak Aksan di rumah sakit. Pak Aksan sangat senang dan Bu Hutami menemaninya makan sambil berbincang-bincang. Pak Aksan memuji-muji masakan Bu Hutami yang bahkan rasanya masih tetap sama walaupun 20 tahun sudah berlalu. Pak Aksan tidak akan pernah lupa rasa masakan Bu Hutami. Lalu kemudian Pak Aksan menyampaikan keinginannya untuk rujuk dengan Bu Hutami sesuai dengan harapan dan keinginan Oma Inggit. Bu Hutami merasa sedikit keberatan karena saat ini Pak Aksan masih bersama dengan Bu Rara. Bu Hutami tidak mau merusak rumah tangga Pak Aksan dan menjadi pembicaraan orang. Pak Aksan menenangkan Bu Hutami. Besok dia akan mengakhiri hubungannya dengan Bu Rara secara baik-baik. Pak Aksan sudah tidak tahan lagi menghadapi permasalahan rumah tangganya dengan Bu Rara. Bu Rara selalu mencari masalah sehingga mereka terus bertengkar. Pak Aksan tidak pernah merasakan kedamaian ketika berumah tangga dengan Bu Rara. Oleh karena itu, Pak Aksan akan menceraikan Bu Rara dan secepatnya menikah dengan Bu Hutami. Trisa tidak tahan lagi menerima cobaan yang saat ini dihadapinya. Dia pun berdiri di tengah-tengah rel kereta api untuk mengakhiri hidupnya. Trisa memejamkan matanya untuk menguatkan dirinya. Semakin lama suara kereta api semakin mendekat, tetapi tidak selangkah pun kaki Trisa mundur karena tekadnya sudah bulat. Cahaya lampu kereta api menyilaukan matanya. Suara desingan roda kereta semakin membengkakkan telinga. Kereta terus melaju dan menghantam tubuh Trisa yang berdiri tegak di tengah rel kereta. Dan Trisa pun terbangun dari mimpi buruknya sambil terengah-engah. Nafasnya tersengal-sengal. Trisa beristighfar. Dia baru saja bermimpi buruk. Trisa menangis. Dia kembali teringat pada kehamilannya yang tidak pernah dia inginkan sebelumnya. Dia mengandung seorang anak tanpa tahu siapa ayah kandungnya. Trisa terus meratapi nasibnya dan merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidupnya. Trisa akhirnya terinspirasi dari mimpi buruk yang baru saja dia alami. Dia bergegas berdiri dan ingin pergi untuk mengakhiri hidupnya. Mbak mengandung anak yang Mbak inginkan. Dan sekarang ketika membuka pintu untuk kabur dan melakukan bundero, Fatan sudah berdiri di hadapan Trisa. Mereka berdua sama-sama terkejut. Fatan sangat cemas melihat Trisa yang begitu hancur dan terus menangis. Mbak melihat laki-laki yang... Fatan bertanya Trisa akan pergi kemana dalam keadaan seperti itu. Trisa mengungkapkan keinginannya untuk mengakhiri hidupnya. Fatan shock. Dia tidak akan pernah mengizinkan Trisa melakukan hal bodoh itu. Aku juga gak tahu itu siapa, Fatan. Trisa bersikeras bahwa dia akan nekat dan Fatan tidak akan bisa menghalanginya karena Fatan tidak merasakan apa yang Trisa rasakan. Mbak, denger ya. Bunuh diri itu bukan jalan keluar. Fatan berusaha untuk terus menenangkan Trisa. Mengakhiri hidup bukanlah sebuah jalan keluar. Trisa harus kuat menghadapi cobaan karena Allah pasti akan memberikan jalan keluar bagi hambanya yang bersabar. Mbak, sama menerima ujian ini. Fatan berjanji akan membantu Trisa menemukan laki-laki misterius yang telah melecehkan Trisa. Orang itu pasti adalah orang suruhan DJ Dodi. Nah, ujian itu kan pasti bisa dilewatin, Mbak. Fatan akan menemui DJ Dodi dan memintanya jujur siapa anak buah DJ Dodi yang telah melecehkan Trisa. Dia hacker bisa meniru suara kita. Pak Emran ikut kami ke kantor polisi terkait hacker tersebut. Emran diminta untuk membuat laporan terkait penculikan Sultan oleh Mr. Solmed. Awalnya Emran memuji-muji Mr. Solmed adalah orang yang baik karena membawa Sultan dan Bu Yayu ke sebuah villa yang mewah dengan fasilitas yang lengkap. Emran berpikir Mr. Solmed hanyalah orang random yang ingin viral. Polisi tetap meminta Emran untuk membuat laporan karena apa yang dilakukan oleh Mr. Solmed adalah sebuah kejahatan cyber. Mr. Solmed sudah menghack nomor handphone orang-orang dan juga menirukan suara orang lain untuk menipu. Dengan terpaksa Emran membuat laporan untuk cybercrime yang dilakukan oleh Mr. Solmed. Setelah selesai urusannya di kantor polisi, Emran meminta Yogi untuk mematikan semua komputer miliknya. Saat ini polisi sedang melacak keberadaan Mr. Solmed. Yogi sedikit senang karena bisa berlibur dan menikmati waktu lebih banyak dengan Puspa. Yogi pun meminta bayaran kepada Emran untuk membuka konter HP karena sebelumnya Yogi mengaku kepada Puspa bahwa dia bekerja sebagai tukang servis handphone di sebuah konter. Emran tidak habis pikir dengan hacker handal seperti Yogi yang bisa bucin pada seorang gadis mantan copet. Emran ngapain berdiri di situ sendirian?